Chapter 2381. Untuk waktu yang lama, kultivasi Yang Chen telah meningkat. Namun, pil itu hanya meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya. Pil Yuan Surgawi memiliki efek yang tak tertandingi dalam meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya, tetapi relatif terbatas dalam meningkatkan kondisi pikiran dan kesadaran spiritualnya. Untungnya, pil Yuan Surgawi tetaplah pil Yuan Surgawi. Meskipun peningkatannya terbatas, ada satu keuntungan, yaitu pil Yuan Surgawi akan meningkatkan kultivasi kekuatan spiritual dan kultivasi kesadaran spiritualnya secara seimbang. Ketika kultivasi kekuatan spiritualmu meningkat ke tingkat keabadian mendalam, kultivasi kesadaran spiritualmu juga akan meningkat ke tingkat keabadian mendalam. Namun seperti keluarga Yang Chen, kultivasi kesadaran spiritual mereka jauh lebih tinggi daripada kultivasi kekuatan spiritual mereka, jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Para wanita hanya bisa mengandalkan kultivasi ganda kesadaran spiritual Yang Chen dengan sutra hati yin yang misteri tertinggi untuk perlahan-lahan meningkat. Tetapi meski begitu, kecepatan kemajuannya sudah mengejutkan. Yang Chen tidak menyangka bahwa metode yang dipelajarinya dari cara kerja kakak Li Cheng akan memiliki efek seperti itu. Dia baru saja menemui hambatan dalam integrasi seni rahasia tubuh emas, jadi dia mencoba belajar dari metode kakak Li Cheng, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Dibandingkan dengan pencapaian kecil dalam meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya hingga mendekati puncak dewa abadi mendalam, kultivasi kesadaran spiritualnya yang mencapai puncak dewa emas prinsip agung benar-benar layak untuk dicatat. Sekarang, Yang Chen memiliki keyakinan lebih besar dalam mengalahkan keluarga Zhao. Tao Junqi adalah orang pertama yang merasakan perubahan pada suaminya, dan orang pertama yang menikmati kegembiraan promosi bersama suaminya. Hal pertama yang dilakukan Yang Chen setelah wilayahnya stabil adalah berkultivasi ganda dengan Tao Junqi, sehingga dia juga bisa merasakan kegembiraannya. Setelah kedua belah pihak bertabrakan lagi, kedua belah pihak menjadi tenang. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Baru 2 bulan kemudian sejumlah penggarap dunia spiritual menemukan kejanggalan. Itu adalah sekte kecil di lokasi terpencil, bahkan tidak kelas 3, dengan hanya beberapa ratus orang. Dari atas ke bawah, yang terkuat hanya berada di tahap bumi abadi akhir, nyaris tidak mampu berdiri kokoh di wilayah setempat, tetapi mustahil bagi sekte kecil untuk bisa berkembang pesat. Pada dasarnya, sebagian besar sekte ini hanya bisa melekatkan diri pada sekte besar lainnya dan mengandalkan Meng Yin dari sekte besar tersebut agar bisa bertahan dan berkembang. Wilayah mereka sangat terpencil, dan hanya ada satu urat nadi spiritual tingkat bumi abadi yang kecil. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak penduduk asli di wilayah itu, mereka masih bisa mempertahankannya. Mereka takut bahwa itu akan seperti istana yang murni ketika kepala istana baru saja naik, itu akan berada dalam situasi yang genting. Orang yang menyadari ada yang tidak beres adalah master sekte dengan kultivasi tertinggi di sekte kecil ini. Kultivasinya rendah, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk dikirim ke alam monster. Dia hanya bisa tinggal di sekte. Ini juga bagus. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Saat berkultivasi, pemimpin sekte tiba-tiba menyadari bahwa meridian roh tingkat dewa bumi di sektenya tampak bertindak aneh. Kiroh yang disediakannya tidak mencukupi, dan terus menurun. Setelah sebulan, seluruh meridian roh tidak dapat lagi menyediakan kiroh. Pemimpin sekte terkejut. Tanpa satu-satunya meridian spiritual dewa bumi, sekte mereka akan benar-benar miskin. Setelah memeriksanya lagi, pemimpin sekte menemukan kelainan lain. Bahkan formasi pertahanan gunung yang mereka dirikan menggunakan batu roh pun kehilangan efeknya. Kita harus tahu bahwa batu roh dapat secara terus-menerus dan terus-menerus memberikan kiroh ke dalam formasi. Tidak mungkin formasi tersebut kehilangan kiroh seperti meridian roh. Ada masalah besar di sini. Pemimpin sekte itu sangat peka. Ia tahu bahwa ini adalah momen kritis dalam perang antara alam spiritual dan keluarga Zhao. Sedikit ketidaknormalan mungkin merupakan konspirasi yang mendalam di baliknya. Tanpa berkata apa-apa, ia dengan cepat terbang ke sekte super terdekat dengan pedang terbangnya secepat mungkin dan melaporkan ketidaknormalan di wilayah sektenya. Sekte super yang menerima berita itu tidak berani mengabaikannya. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang kritis, terutama ketika pihak lain sedang bertarung dengan Gong Sunling untuk alam monster. Jika ada yang salah di alam spiritual, itu akan membuat komandan gabungan menangis. Para eksekutif inti yang tinggal di sekte super segera mengirim tetua sekte untuk memeriksa dan pada saat yang sama, melapor kepada komandan gabungan. Ketika tetua Xuan Xian tiba, dia menundukkan kepalanya dan memeriksa. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan melarikan diri. Untungnya, dia berhasil melarikan diri dengan cukup cepat sehingga terhindar dari musibah ini. Setelah bergegas kembali ke sekte, dia buru-buru melapor. Wilayah sekte kecil itu tidak memiliki masalah, tetapi telah disempurnakan. Begitu berita itu keluar, seluruh komandan gabungan terkejut. Semua orang memblokir pintu masuk ke alam monster dan sepenuhnya memblokir keluarga Zhao di alam monster. Mereka mengira kemenangan sudah ada di tangan mereka. Mereka hanya perlu menunggu perubahan mendasar dalam kekuatan kedua belah pihak untuk mengalahkan keluarga Zhao dalam satu gerakan. Mereka tidak menyangka keluarga Zhao memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Seketika, para petinggi gabungan komandan melompat-lompat seperti semut yang sarangnya ditusuk. Mereka mendiskusikan segala macam solusi. Alam spiritual adalah markas besar semua sekte. Kali ini, tempat itu benar-benar seperti api di halaman belakang. Mereka mengira pada awalnya mereka bisa menekan keluarga Zhao dengan tegas, tapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Zhao ternyata sudah membuat pengaturan seperti itu. Setelah menerima berita itu, Yang Chen dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka tidak terkejut. Kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Keluarga Zhao telah menghabiskan banyak tenaga untuk mengatur acara besar seperti bencana iblis di alam spiritual.
Sebelum bencana iblis, mereka bahkan telah mengubur boneka naga Elder Long Hai dan yang lainnya selama puluhan ribu tahun. Setelah membayar harga yang sangat mahal, bagaimana mungkin mereka tidak punya rencana cadangan? Ini adalah rencana keluarga Zhao. Jika itu adalah rencananya di kehidupan sebelumnya, tidak akan ada yang mengetahuinya, dan keluarga Zhao dapat melaksanakannya dengan perlahan dan mudah tanpa ketahuan. Bahkan jika hal itu ditemukan dalam kehidupan ini dan dipicu oleh Yang Chen sebelumnya, hal itu tidak menghalangi keluarga Zhao untuk terus melaksanakan rencananya. Hanya saja, hal itu sedikit lebih sulit untuk dilaksanakan. Yang Chen yakin bahwa sesuai dengan rencana awal keluarga Zhao, mereka pasti akan menyempurnakan alam monster sebelum menyasar alam spiritual. Bagaimanapun, jika keluarga Zhao tidak muncul, aliansi Dao, iblis, dan penggarap keliling akan saling bertarung. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk bersembunyi di kegelapan dan meraup keuntungan. Situasi saat ini tidak memungkinkan keluarga Zhao untuk mempertimbangkan apapun lagi. Jika itu hanya rencana sebelumnya untuk memperbaiki alam iblis, dia takut semakin lama waktu berlalu, semakin besar keuntungan Gong Sun Ling, semakin pasif keluarga Zhao. Sebaliknya, dengan memanfaatkan waktu ini, ketika para petinggi komando gabungan terkonsentrasi di pintu masuk alam monster, mereka seharusnya secara diam-diam mempunyai rencana terhadap alam spiritual. Mungkin surga benar-benar ingin keluarga Zhao menderita. Mereka baru saja mulai memperbaiki dua lokasi fondasi yang telah dipersiapkan sejak lama ketika ditemukan oleh para pembudidaya. Mata para petinggi komando gabungan tidak lagi terfokus pada alam monster saja. Sebaliknya, mereka juga mencakup alam spiritual. Mereka mencari-cari kelainan di seluruh dunia dan menilai apakah keluarga Zhao sudah mulai menyempurnakannya. Tindakan keluarga Zhao akhirnya memungkinkan Yang Chen memulihkan sedikit ingatan kehidupan sebelumnya. Saat itu, tampaknya urat nadi spiritual sekte di beberapa daerah terpencil telah hancur. Namun, berita itu segera terkubur dalam banyak peristiwa besar di alam spiritual, dan tidak ada tindak lanjut. Chapter 2382. Tak perlu dikatakan, urat nadi roh sekte itu tidak hancur sama sekali, tetapi diam-diam disempurnakan oleh keluarga Zhao. Kurangnya tindak lanjut mungkin karena sekte yang bermasalah saat itu telah dibawa oleh keluarga Zhao ke artefak spasial itu. Tidak ada pembudidaya yang melanjutkan penyelidikan, jadi tentu saja, tidak ada perkembangan lanjutan. Menghadapi situasi baru ini, Yang Chen tidak punya ide bagus untuk sementara waktu. Dia tidak mungkin secara terang-terangan membiarkan Gong Sun Ling menggunakan peta geografis gunung dan sungai untuk memurnikan alam spiritual demi melawan pihak lain, bukan? Belum lagi kalau sampai menerapkan cara ini, asal dia sebutkan pasti dia akan dimarahi habis-habisan oleh orang-orang lama di komando bersatu itu. Apa yang coba dilakukannya dengan memurnikan alam spiritual? Bagaimana sekte super dapat mengatasinya? Selain itu, jika dia ingin menang melawan keluarga Zhao, dia hanya bisa memurnikan lebih banyak ruang yang lebih kuat. Apakah dia seharusnya memberikan semua wilayah sekte kepada Gong Sun Ling untuk disempurnakan oleh Gong Sun Ling? Belum lagi sekte super, bahkan sekte kecil yang paling rendah sekalipun tidak akan membuat keputusan seperti itu. Tindakan keluarga Zhao memang di luar dugaan komando bersatu. Para kultivator alam spiritual masih ingin menghalangi pihak lain di alam iblis, tetapi dalam sekejap mata, markas mereka akan dihancurkan. Hal ini tidak akan berhasil. Komando gabungan segera mulai merespons. Sekte tersebut tidak sepenuhnya tidak berdaya terhadap penyempurnaan spasial. Banyak susunan yang dapat melakukan hal ini, tetapi kekuatan susunan tersebut akan bervariasi tergantung pada kultivasi kultivator yang bertanggung jawab atas susunan tersebut dan sumber kekuatan spiritual yang diberikan pada susunan tersebut. Di bawah komando-komando bersatu, hampir semua tempat mulai mendirikan beberapa susunan yang relatif sederhana yang dapat menahan penyempurnaan. Bahkan jika beberapa kultivator dengan kultivasi rendah tidak dapat mengandalkan susunan untuk menahan kemampuan pemurnian keluarga Zhao untuk waktu yang lama, mereka setidaknya dapat memperlambat kecepatan pihak lainnya. Semua susunan sederhana yang didirikan di awal hanya punya satu tujuan, yakni untuk membeli waktu agar sekte besar punya waktu dan ruang untuk mendirikan susunan yang lebih baik, lebih besar, dan lebih stabil. Satu-satunya kekhawatiran adalah mereka masih belum tahu di mana keluarga Zhao mulai memurnikannya. Mereka telah memastikan bahwa hanya ada satu tempat yang mereka ketahui, tetapi semua orang tahu bahwa mereka tidak dapat menjaganya selamanya. Mereka hanya dapat memberitahu semua kultivator di dunia bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka harus segera melaporkannya. Untungnya, alam spiritual tidak semudah untuk disempurnakan seperti alam iblis. Ada banyak binatang iblis di alam iblis, tetapi mereka telah dipengaruhi oleh ki iblis untuk waktu yang lama dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Mereka hanya memiliki naluri untuk membunuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika ahli klan naga dari keluarga Zhao memurnikannya, itu tidak menimbulkan perlawanan apapun, dan pemurniannya relatif lebih mudah. Ada banyak kultivator di alam spiritual, dan selama masih ada kultivator, mereka pasti akan menolak pemurnian semacam ini. Semua kultivator di dunia terus-menerus berkultivasi. Hal ini sendiri merupakan proses perlawanan dan penyempurnaan yang tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika keluarga Zhao dapat mulai memurnikan, itu hanya akan menjadi proses yang sangat lambat dan sulit. Itu tidak akan semudah memurnikan alam iblis. Selama dia menemukannya sedikit demi sedikit, dia tidak akan mampu menghentikan mereka sepenuhnya, tetapi akan selalu ada cara untuk melawan mereka. Selama alam iblis disempurnakan oleh Gong Sun Ling dan keluarga Zhao, atau bahkan sebelum saat itu, selama Gong Sun Ling berada di atas angin, dia akan segera melancarkan serangan terhadap keluarga Zhao. Pada saat itu, keluarga Zhao tidak akan dapat mengalihkan perhatian mereka ke alam spiritual. Pada akhirnya, akar permasalahannya masih di alam iblis.
Mereka masih harus melenyapkan inti dan kekuatan utama keluarga Zhao. Sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang harus dilakukan komando gabungan adalah menstabilkan pijakan mereka sebaik mungkin, memperluas keunggulan mereka, dan berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam keluarga Zhao. Karena pihak lain telah memurnikan tempat tertentu di alam spiritual, tempat itu secara alami menjadi tempat di mana para ahli keluarga Zhao dapat muncul kapan saja. Ini adalah bahaya tersembunyi yang besar. Komando gabungan tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mencegahnya untuk saat ini. Mereka hanya dapat mengirim beberapa ahli Golden Immortal dan menyiapkan barisan untuk bertahan untuk sementara waktu. Jika para ahli keluarga Zhao benar-benar mengandalkan tempat itu untuk muncul dan menghilang secara tak terduga, alam spiritual mungkin tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Sekarang komando gabungan telah memblokir pintu masuk ke alam iblis, ada kemungkinan setengah dari pasukan mereka akan pergi ke sana dan memblokir pintu masuk di sana. Yang Chen tidak mengetahui pikiran para petinggi komando gabungan, namun dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, ada lebih dari satu tempat di mana sesuatu terjadi pada urat nadi sekte. Ada sebanyak 7 tempat. Jika ketujuh tempat ini menjadi fondasi pemurnian alam spiritual keluarga Zhao, Yang Chen mungkin harus menerima kenyataan dan berbicara dengan petinggi komando gabungan tentang cara berjaga-jaga terhadap pihak lain yang menggunakan ketujuh tempat ini untuk menyerang. Dia belum yakin karena Yang Chen belum memastikan apakah ketujuh tempat ini telah disempurnakan atau belum. Ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi sendiri sebelum membawanya keluar. Rasanya sangat tidak nyaman mengetahui bahwa dia tidak bisa mengatakannya meskipun dia tahu. Namun, saat ini, dia tidak bisa mendorong akar permasalahan ke koleksi keluarga Zhao di dunia fana. Seberapa banyak yang bisa diketahui dunia fana tentang alam spiritual? Seberapa besar kegaduhan yang diperlukan untuk menyebarkan berita tersebut? Berapa biayanya? Jika keluarga Zhao tahu begitu banyak dari tempat tinggal mereka di dunia fana, itu akan terlalu palsu. Tepat saat Yang Chen sedang sakit kepala dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, Gong Xunling tiba-tiba datang ke sisi Yang Chen dengan ekspresi terkejut. Yang mengejutkan Gong Xunling bukanlah peningkatan kultivasi Yang Chen, tetapi permintaan mendadak Nyonya Bai untuk pergi. Dia datang untuk menemui Yang Chen karena Nyonya Bai ingin mengatakan sesuatu kepada Yang Chen. Saya harus pergi sebentar. Ketika Nyonya Bai melihat Yang Chen, dia tidak banyak bicara kepada Yang Chen dan langsung ke intinya. Apa yang terjadi, Nyonya? Yang Chen tahu bahwa Nyonya Bai tidak ingin pergi karena keluarganya tidak melayaninya dengan baik. Pasti ada alasan yang lebih dalam, dan dia ingin tahu. Beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Nyonya Bai sangat puas dengan Yang Chen, jadi dia tidak menyembunyikannya. Dia segera menjelaskan, ada alasan mengapa saya dan saudara perempuan saya datang ke alam spiritual. Tentu saja, Yang Chen tahu bahwa mereka datang ke alam spiritual karena suatu alasan, tetapi apa hubungannya dengan kepergian mereka? Sebelumnya aku tak pernah memikirkan hal itu, tapi beberapa hari lalu, sepertinya ada getaran yang membuka segel di otakku. Nyonya Bai menunjuk kepalanya dan berkata, kita harus melakukan sesuatu, atau alam spiritual akan hancur. Mata Yang Chen langsung membelalak. Bukankah ini terlalu luar biasa? Alam spiritual baru saja disempurnakan, dan sekarang Nyonya Bai ingin melakukan sesuatu di alam spiritual. Jika ini kebetulan, Yang Chen tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Saya mendengar bahwa itu adalah suatu pahala yang besar. Nyonya Bai tidak menyembunyikannya. Dia memperlihatkan ekspresi keserakahan yang indah seolah-olah dia melihat sebuah pesta. Dia yang mengaturnya, tapi siapa dia? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Chapter 2383. Apakah leluhur Lu yang mengaturnya? Mata Yang Chen hampir keluar dari rongganya ketika dia mendengar gumaman Nyonya Bai. Alam spiritual sedang dalam bahaya untuk disempurnakan. Jika Nyonya Bai dan kelompoknya dapat menghentikan bencana ini, itu sama saja dengan menyelamatkan triliunan nyawa. Karma macam apa itu? Baik pengadilan surgawi di masa lalu maupun masa kini, ada satu jenis karma yang tidak akan pernah terhapus. Yaitu menyelamatkan nyawa, terutama menyelamatkan nyawa yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Itu karma yang lebih besar. Apa hubungan Nyonya Bai dengan dunia spiritual? Tidak ada sama sekali. Jika miliaran makhluk hidup ini diselamatkan oleh Nyonya Bai dan yang lainnya, mereka mungkin dapat membeli seluruh pengadilan surgawi dengan jasa ketika mereka kembali ke alam abadi. Leluhur Lu telah mengatur semua ini puluhan ribu tahun yang lalu. Dia telah mengirim orang yang dicintainya ke sini hanya untuk menunggu saat ini terjadi. Tetapi bagaimana leluhur Lu tahu kapan ini akan terjadi? Yang Chen sangat penasaran, jadi dia bertanya, bagaimana dia tahu akan ada hal seperti itu? Dan dia bisa mengaturnya puluhan ribu tahun sebelumnya. Nyonya Bai dan Yang Chen sudah saling mengenal sampai batas tertentu. Dia pada dasarnya menganggap Yang Chen sebagai junior yang dekat. Dia bahkan tidak peduli dengan nada bertanyanya. Sepertinya seseorang pernah bertanya kepadanya tentang hal ini puluhan ribu tahun yang lalu. Nyonya Bai memikirkannya cukup lama, lalu berkata sambil menebak, orang-orang itu bertanya kepadanya bagaimana cara memurnikan alam roh, dan bagaimana cara melakukannya. Dia tampaknya telah memberi mereka jalan. Aku tahu klan Zhao tidak mungkin memiliki pengaturan sekuat itu. Jadi itu dia. Sebelum Yang Chen dapat sepenuhnya memahami masalahnya, suara saudara Li Cheng terdengar, dia terlalu banyak bicara dan membuatku datang jauh-jauh. Kemunculan saudara Li Cheng membuat Yang Chen mengerti sesuatu. Dari apa yang dikatakan saudara Li Cheng, klan Zhao tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan alam spiritual. Mereka bahkan tidak memiliki petunjuk. Mereka hanya mendapat bimbingan leluhur Lu setelah bertanya. Tidaklah aneh jika leluhur Lu menemukan metode ini. Jika itu orang lain, Yang Chen mungkin meragukannya. Namun, Patriark Lu jelas merupakan salah satu dari sedikit kultivator di alam abadi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bermain begitu besar hanya untuk mengumpulkan banyak jasa untukmu.
Kakak Li Cheng tampak sedikit gugup dan jengkel sekarang. Mungkin karena leluhur Lu tidak ada di depannya. Jika dia ada, dia mungkin akan menunjuk hidungnya dan memarahi. Jika kamu menginginkan pahala, tidakkah kamu tahu bagaimana berbicara? Itu hanya masalah beberapa kata. Apakah Anda harus bertindak sejauh itu? Kakak, itu, mungkin dia juga mengerti bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan jika terus berlanjut. Tidak peduli apapun, leluhur Lu tetaplah seorang tetua. Bahkan jika itu demi si Sanshan dan Nyonya Bai, Yang Chen tetap harus menghormati leluhur Lu. Pada saat ini, lebih baik meredakan amarah kakak tertua Li Cheng. Namun, Nyonya Bai tidak senang dengan apa yang dikatakan Li Cheng. Bahkan jika dia tidak ingat siapa leluhur Lu, dia jelas ingat cinta sejatinya saat itu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang mengatakan hal seperti itu tentangnya? Sekalipun orang yang berbicara adalah saudara angkat Yang Chen, itu tetap tidak dapat diterima. Apa yang kamu tahu? Nyonya Bai langsung memarahinya. Karena dia adalah saudara angkat Yang Chen, dia secara alami berada di generasi yang sama dengan Yang Chen. Tidak berlebihan baginya untuk memanggil Li Cheng sebagai junior. Dia pasti memiliki makna yang dalam. Disebut junior oleh Nyonya Bai, Li Cheng hampir tidak bisa bernapas. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menoleh dan menatap Yang Chen dengan tajam. Tatapan ini membuat Yang Chen bingung. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada makna yang dalam. Li Cheng memarahi dalam hatinya. Apakah orang tua itu akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirim lebih dari 1000 dewa sejati kesengsaraan ke alam spiritual tanpa alasan? Apakah dia akan mencampakkan kekasihnya tanpa alasan? Apakah dia sebodoh itu hingga menjawab pertanyaan seseorang tentang penyempurnaan alam spiritual? Belum lagi yang lainnya, lihat saja saat keluarga Zhao mulai memurnikan alam spiritual, Nyonya Bai menyadari bahwa segelnya terbuka dan dia memulihkan sebagian ingatannya. Dia segera bergegas memakan pahala. Bukankah itu sudah cukup jelas? Namun Li Cheng tidak bisa berkata apa-apa. Karena Nyonya Bai mengakui bahwa itu berarti ada makna yang dalam. Dia tidak menyangkalnya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Dia hanya bisa menahan napas. Nyonya Bai tidak punya waktu untuk berdebat dengan Li Cheng. Dia segera berangkat bersama banyak pelayan setelah Li Cheng terdiam. Dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen dan memberitahunya agar tidak khawatir. Adapun Li Cheng, dia adalah saudara angkat Yang Chen. Meskipun dia kasar, Nyonya Bai adalah seniornya dan tidak akan merendahkan dirinya untuk setara dengannya. Kakak, kamu tahu siapa yang ada di belakang Nyonya Bai? Yang Chen melihat Nyonya Bai pergi. Melihat Li Cheng masih marah, dia buru-buru berkata, karena dia sudah punya rencana, kita tidak perlu khawatir apakah alam spiritual akan disempurnakan atau tidak. Kita hanya perlu fokus pada penyempurnaan alam monster. Bagaimana menurutmu? Dialah yang memberi kita metode untuk memurnikan alam spiritual. Tentu saja dia harus mengurus akibatnya. Li Cheng benar-benar marah. Namun, Nyonya Bai sudah pergi, jadi dia tidak punya siapapun untuk melampiaskan amarahnya. Dia hanya bisa berkata, percaya atau tidak, lelaki tua itu pasti telah memberi keluarga Zhao ide untuk menggunakan formasi biduk besar untuk memurnikan alam spiritual. Pasti akan ada 7 tempat yang akan disempurnakan dalam waktu singkat. Tidak akan hanya 1. Mendengarkan kata-kata kakak Li Cheng, Yang Chen merasa kagum. Tidak heran kakak Li Cheng adalah penerus leluhur Dao. Hanya saja kemampuannya untuk meramal seperti dewa bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Ingatan dari kehidupan sebelumnya dengan jelas memberitahu Yang Chen bahwa saat itu, tidak banyak atau sedikit sekte yang punya masalah, tepatnya 7. Namun, di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa ketujuh tempat ini saling terkait. Kejadian-kejadian tidak terjadi pada waktu yang bersamaan, jadi tidak ada yang memeriksa apakah ada hubungan internal antara ketujuh tempat tersebut. Sekarang, Yang Chen memikirkan tentang 7 sekte yang bermasalah. Jika seluruh alam spiritual digunakan sebagai referensi, distribusi wilayah 7 sekte memang berbentuk biduk yang membesar. Tidak ada bedanya dengan formasi biduk yang disebutkan Li Cheng. Kali ini, Yang Chen bahkan tidak perlu pergi ke tempat-tempat itu untuk mengetahui bahwa ketujuh tempat itu pasti berhubungan dengan keluarga Zhao. Siapa yang mengira bahwa metode keluarga Zhao dalam memurnikan alam spiritual sebenarnya diperoleh dari leluhur Lu? Yang Chen tidak meragukan bahwa leluhur Lu terlibat dalam pemurnian alam spiritual. Ini tidak mungkin. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa leluhur Lu sengaja membiarkan Nyonya Bai turun untuk memakan poin prestasi. Atau, dia secara tidak sengaja telah mengungkapkan metodenya, dan untuk menebusnya, dia mengirim rekan terdekatnya ke alam bawah untuk membantunya menebus kesalahannya. Chapter 2384. Apapun alasannya, itu adalah kabar baik bagi Yang Chen. Selama Nyonya Bai bertindak, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi di alam spiritual. Dia bisa fokus pada pemurnian alam iblis bersama Gong Sunling. Adapun apakah Nyonya Bai akan berguna, belum lagi Nyonya Bai dan ribuan pelayan adalah dewa sejati segala kesengsaraan, fakta bahwa Nyonya Bai adalah kekasih leluhur Lu sudah cukup untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang salah. Akan menjadi lelucon jika leluhur Lu bahkan tidak memiliki cara untuk menghancurkan ide yang diberikan leluhur Lu kepada keluarga Zhao. Bahkan jika leluhur Lu mengatakan bahwa dia meminta maaf karena secara tidak sengaja mengungkapkan metode tersebut, Nyonya Bai dan kelompoknya pasti akan berhasil. Belum lagi, ini akan mendatangkan banyak poin jasa bagi Nyonya Bai. Leluhur Lu rela mengorbankan nyawanya demi poin jasa Nyonya Bai. Ini berarti keluarga Zhao mulai berencana untuk memurnikan alam spiritual puluhan ribu tahun yang lalu. Dengan cara ini, mereka tidak punya waktu lama untuk mempersiapkan diri. Itu jauh lebih singkat daripada jutaan tahun yang diperkirakan Yang Chen. Nyonya Bai dan yang lainnya kemungkinan besar diturunkan oleh leluhur Lu sekitar waktu itu. Karena mereka mempersiapkannya lebih awal, tentu lebih baik melakukannya sesegera mungkin.
Selama bertahun-tahun, leluhur Lu mungkin menghilang di alam abadi sehingga para kultivator keluarga Zhao tidak mengetahui keberadaannya dan tentu saja tidak mengetahui keberadaan Nyonya Bai dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa akar permasalahannya adalah leluhur Lu, tetapi leluhur Lu telah menyiapkan solusinya. Berdasarkan hukum karma, leluhur Lu paling banyak tidak akan mengalami kerugian atau keuntungan. Di sisi lain, Nyonya Bai dan para pembantunya akan mendapatkan banyak pahala begitu saja. Itu sangat berharga. Jika Yang Chen, dia juga akan dengan senang hati melakukan hal ini. Tentu saja, premisnya adalah leluhur Lu tahu bahwa seseorang pasti akan menghentikan keluarga Zhao. Kakak Li Cheng mungkin tidak senang karena pengaturan yang dibuatnya dengan susah payah telah digunakan oleh leluhur Lu, jadi dia agak marah karena terhina. Dengan begitu banyak petunjuk yang dirangkai bersama, mudah untuk memecahkan banyak masalah. Pada akhirnya, baik di alam fana maupun alam spiritual, semuanya merupakan alat di tangan para petinggi di alam abadi. Keluarga Zhao sangat tertutup sehingga leluhur Lu telah mengetahuinya puluhan ribu tahun yang lalu. Terkadang, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa pergantian dinasti di pengadilan surgawi sudah ada di mata orang-orang maha kuasa seperti leluhur Lu. Mengapa mereka hanya duduk dan menyaksikan pengadilan surgawi dijungkir-balikkan tetapi tidak melakukan apapun? Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ia adalah seorang pecundang di kehidupan sebelumnya. Ia hidup dalam kekacauan selama puluhan ribu tahun. Ia tidak hanya diganggu, tetapi ia bahkan tidak dapat melihat acara besar yang dimainkan oleh orang-orang penting, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Apa Zenith Heaven Golden Immortal? Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk orang lain. Untungnya, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk memasuki papan catur dalam kehidupan ini. Dia tidak berani membanggakan hal-hal lain, tetapi gerbang Suantian milik Tai Tianmen yang besar telah menghilang tanpa jejak di bawah kendalinya. Konspirasi mengejutkan keluarga Zhao juga terungkap di depan semua kultivator karena dia. Dengan cara ini, bukankah dia juga akan mendapatkan bagian dari sejumlah besar pahala yang akan diterima Nyonya Bai di masa depan? Tidak ada seorang pun yang mengeluh karena memiliki terlalu banyak poin prestasi, dan Yang Chen bahkan lebih dari itu. Karena Yang Chen memiliki Long Xuan di pihaknya, dia dapat memperkuat poin prestasinya sepenuhnya. Bahkan jika pengadilan surga berubah lagi, itu tidak akan dapat menghapusnya. Oleh karena itu, semakin banyak poin prestasi yang dimilikinya, semakin baik. Keluarga Zhao yang malang masih terkungkung dalam kegelapan. Mereka tidak menyadari bahwa keluarga besar mereka telah ditipu puluhan ribu tahun yang lalu. Di mata para petinggi, mereka mungkin hanya setumpuk bidak catur. Paling banter, mereka adalah bidak catur yang paling penting. Kalau tidak, kakak Li Cheng tidak perlu berurusan dengan mereka. Tidak, bahkan kakak Li Cheng tidak pergi untuk berurusan dengan keluarga Zhao, tetapi untuk menyelesaikan masalah meningkatnya konsentrasi Ki Iblis di alam iblis dan alam iblis. Paling-paling, dia akan memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Zhao dan menyelesaikannya dengan mudah. Dari tindakan kakak Li Cheng, dapat diketahui bahwa untuk berhadapan dengan keluarga Zhao, kakak Li Cheng hanya membiarkan Yang Chen muncul di suatu tempat untuk memancingnya keluar dan kemudian mengungkapnya. Kakak Li Cheng hampir tidak melakukan apapun tentang cara menghadapi keluarga Zhao. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian besar upayanya pada cara memurnikan alam iblis, dan cara memurnikan pintu masuk dan keluar alam iblis dan alam monster. Segala sesuatu memiliki prioritasnya masing-masing. Dari sini, dapat dilihat apa yang paling dihargai oleh kakak Li Cheng. Bagaimanapun, itu jelas bukan keluarga Zhao. Dia benar-benar tidak tahu apakah keluarga Zhao akan marah setelah mengetahui posisi mereka di hati para petinggi. Bagaimanapun, Yang Chen merasa bahwa mereka cukup menyedihkan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan posisi bidak catur. Jika dia tahu ini, dia akan lebih baik menjadi seorang kultivator kecil yang bodoh seperti Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Setidaknya terkadang, ketidaktahuan juga merupakan bentuk kebahagiaan. Misalnya, banyak kultivator kecil di alam spiritual mengetahui bahwa keluarga Zhao adalah iblis besar yang jahat, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, komando gabungan tahu betul, sehingga mereka harus hidup dalam ketakutan setiap hari dan selalu waspada. Mereka tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Mengetahui lebih banyak mungkin bukan hal yang baik. Atau mereka mungkin seperti Yang Chen, cukup tahu, bahkan lebih dari para master sekte dari sekte komando gabungan. Itu juga hal yang baik. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang tidak tahu banyak dan menderita. Sekarang setelah mereka tahu bahwa operasi keluarga Zhao pasti akan gagal, Yang Chen dan Gong Xunling tidak perlu khawatir tentang apapun di alam spiritual lagi. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki alam iblis. Perhatian keluarga Zhao pada alam spiritual pasti akan menyebabkan kelalaian di alam iblis. Itu adalah waktu terbaik untuk merebut alam spiritual dari ahli naga. Baik Yang Chen maupun Gong Xunling tidak akan melakukan kesalahan kecil. Akan aneh jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Seperti yang diketahui Yang Chen, jajaran atas komando gabungan sedang kacau balau. Tidak ada cara mendasar untuk menahan tindakan keluarga Zhao dalam menyempurnakan alam spiritual untuk saat ini. Paling-paling, mereka hanya bisa menundanya. Bagaimana cara menolak pemurnian adalah topik baru yang belum pernah dihadapi siapapun sebelumnya. Sekelompok besar kultivator Earth Mystic Immortal yang kuat merujuk pada pengalaman menyempurnakan gua tempat tinggal dan kebun herbal untuk mempelajari tindakan pencegahan. Itu kacau balau. Bahkan beberapa dewa emas dari alam bawah pun terlibat. Alam spiritual adalah markas semua sekte, jadi mereka tidak boleh kehilangannya. Ada pula banyak sekali kultivator yang berpatroli di seluruh alam spiritual, mencari tempat yang mirip dengan tempat di mana ia disempurnakan. Semua orang gelisah, takut mereka akan menemukan tempat serupa lainnya. Jika ada terlalu banyak api, mustahil untuk memadamkannya bahkan jika mereka ingin memadamkannya.
Untungnya, itu belum sampai pada titik putus asa untuk saat ini. Para petinggi komando gabungan memandang Gong Xunling, yang telah menyempurnakan alam iblis, dan merasa sedikit lega. Apa yang paling mereka takutkan sekarang adalah pada akhirnya, mereka tidak bisa menghentikan keluarga Zhao dalam memurnikan alam spiritual, dan mereka hanya bisa menggunakan Gong Xunling untuk bersaing dengan pihak lain dalam pemurnian tersebut. Namun masalahnya, apakah itu keluarga Zhao atau Gong Xunling, seberapa besar perbedaan substansial yang akan terjadi bagi sekte utama? Bukankah itu karena wilayah kekuasaan mereka telah hilang dan mereka menjadi hewan peliharaan di khazanah sihir spasial milik orang lain? Chapter 2385. Faktanya, sekte utama tahu betul bahwa satu-satunya hal yang dapat melawan senjata sihir spasial keluarga Zhao tampaknya adalah peta geografis gunung sungai milik Gong Xunling. Semua metode lainnya hanya untuk menunda kecepatan pihak lain dalam memurnikan dunia spiritual. Masalahnya, belum lagi sekte super, bahkan sekte kecil yang paling rendah sekalipun tidak mau bergantung pada yang lain. Kalau bukan karena ancaman hidup dan mati, sekte-sekte itu bahkan tidak akan mau bergantung pada sekte besar. Mengandalkan orang lain bukanlah kehendak hati. Siapa yang bisa menerima perjuangan dengan senjata ajaib spasial milik orang lain? Itu sama saja dengan menodongkan pisau ke leher orang lain, dan hidup serta mati mereka bergantung pada belas kasihan orang lain. Belum lagi para kultivator, bahkan penduduk asli yang berotak pun tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan hal bodoh seperti itu. Mengetahui bahwa semua orang berpikiran seperti ini, Yang Chen dan Gong Xunling hanya membenamkan diri dalam urusan mereka sendiri dan bahkan tidak menyebutkan bahwa mereka akan berpartisipasi. Wilayah alam iblis bisa diperebutkan, tetapi dunia spiritual akan diserahkan kepada Nyonya Bai dan yang lain, agar tidak membuat keadaan menjadi sulit bagi sekte ini. Akan tetapi, komando gabungan pernah membodohi Yang Chen sebelumnya, dan Yang Chen tidak berbaik hati untuk mengambil inisiatif membantu mereka melenyapkan bencana tersebut, juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memberitahu mereka bahwa masalah-masalah ini telah lama dimakan sebagai pahala. Berani menginginkan senjata ajaib kelahiran wanita mereka, mereka pantas untuk khawatir dari awal hingga akhir. Di sini, keluarga Yang Chen dan Istana Chunyang terkubur dalam urusan mereka sendiri, dan komando gabungan benar-benar berantakan. Tidak ada alasan lain kecuali ditemukannya tempat lain untuk disempurnakan. Tempat kedua dari dunia spiritual yang disempurnakan oleh keluarga Zhao telah ditemukan. Selain dengan tergesa-gesa mengirim orang untuk menyiapkan barisan di sekitar untuk mengejar dan mencegatnya, banyak eksekutif senior dari komando gabungan berharap tidak akan ada yang ketiga. Setidaknya satu master abadi emas harus dikirim untuk menjaga tempat itu, kalau pihak lain tiba-tiba menyerang dari sana. Banyak master Suan Immortal juga harus dikirim. Baik itu untuk menyiapkan formasi atau pertahanan, mereka membutuhkan tenaga manusia. Pada saat ini, para eksekutif senior komando gabungan menyadari bahwa mereka masih berpikir terlalu sederhana tentang keluarga Zhao. Sebelumnya, serangkaian kegagalan dan kerugian keluarga Zhao hanya karena mereka ingin membuat pengaturan dengan cara yang lebih rahasia tanpa membuat pihak lain khawatir. Memikirkan bahwa pihak lain di dunia spiritual berpikir bahwa keluarga Zhao tidak dapat bertahan lagi. Itu juga karena kecerobohan di pihak komandan gabungan. Mereka dibutakan oleh serangkaian kemenangan sebelumnya dan sama sekali lupa bahwa bahkan seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang, apalagi keluarga Zhao yang licik yang puluhan ribu kali lebih licik daripada seekor kelinci yang licik. Sekarang keluarga Zhao telah menyempurnakan 2 titik di alam spiritual, itu setara dengan memiliki 2 titik jembatan lagi di alam spiritual. Selama mereka mau, mereka bisa membunuh dan meninggalkan kedua tempat itu kapan saja. Memblokir pintu masuk ke alam iblis tampaknya tidak ada artinya. Setelah diskusi yang cepat dan efisien, komandan gabungan segera membuat keputusan untuk bergerak. Karena tempat ini sudah tidak ada artinya, sungguh sia-sia bagi semua orang untuk berdesakan di sini. Untuk menghadapi 2 orang penting keluarga Zhao, lebih baik melakukannya di tempat lain. Oleh karena itu, ada masalah lain. Meski tempat ini tampak tidak berarti di permukaan, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Mata semua orang tertuju pada 2 jembatan itu, tetapi jika keluarga Zhao menyerbu keluar dari sana, itu akan menjadi lelucon besar. Mereka harus mempertahankan tempat ini dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang bisa salah. Apa yang harus mereka lakukan? Para petinggi komandan gabungan merenung sejenak, dan semua mata mereka tertuju pada Grandmaster Wang Yong, yang sudah memiliki suara. Aku akan berbicara dengan Yang Chen. Grandmaster Wang Yong tidak berpura-pura. Saat ini, semua orang menghadapi musuh bersama, dan bukan saatnya untuk mengejar masa lalu. Grandmaster Wang Yong segera berlari ke Yang Chen dan mengemukakan masalah tersebut. Yang Chen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hanya di depan Grandmaster Wang Yong, Yang Chen tidak perlu menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia akan menyerahkan pintu masuk ke alam iblis kepadanya. Karena Yang Chen bersedia, semua orang tentu saja senang. Selama keluarga Yang Chen bersedia menjaga pintu masuk ke alam iblis, pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang bagus untuk masuk. Di sisi lain, Sekte Ghost Yin dan Sekte Ghost Soul ingin bertanya secara tidak langsung, apakah mereka dapat melepaskan leluhur Dewa Emas dari sekte mereka, sehingga para ahli Dewa Emas tersebut dapat memainkan peran yang lebih besar, tetapi mereka langsung ditolak oleh Yang Chen. Pintu masuk ke alam iblis lebih besar di sini, dan lebih mudah untuk masuk dan keluar daripada 2 jembatan. Diperlukan beberapa ahli Dewa Emas untuk menjaganya. Alasan ini saja sudah cukup untuk menghalangi Sekte Ghost Yin dan Sekte Ghost Soul. Mereka gagal mendapatkan harta karun ajaib Natal, tetapi mereka tetap tidak mau membayar berapapun harganya. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Belum lagi orang yang terlibat, Yang Chen sendiri, bahkan para master sekte dari sekte lain yang menonton dari pinggir lapangan pun punya ide yang sama. Sedangkan untuk Sekte Iblis Wuji, itu bahkan bukan masalah besar. Mereka pasti akan mendukung keputusan Yang Chen. Untungnya, Yang Chen tidak bertindak terlalu jauh.
Dia tidak hanya berjanji kepada para petinggi komandan gabungan bahwa keluarga Zhao tidak akan pernah diizinkan masuk dan keluar dari pintu masuk ini, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan bantuan dari para ahli Golden Immortal tersebut. Sekte utama tidak perlu mengirim lebih banyak orang untuk berjaga. Tentu saja, mereka yang ingin mendapatkan pengalaman dapat melakukannya kapan saja. Pernyataan ini membuat para petinggi komandan gabungan terdiam. Bahkan para master sekte dari Sekte Ghost Yin dan Sekte Ghost Soul pun terdiam. Dia hanya ingin menahan keenam Dewa Emas, dan dia tidak menginginkan bantuan lainnya. Dia juga ingin memastikan bahwa pintu masuk ke alam iblis aman. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen telah membantu mereka memecahkan sebagian besar masalah mereka. Demi ini, mereka membayar harga kehilangan kebebasan 6 ahli Golden Immortal, dan mereka yakin bahwa tidak akan ada bahaya bagi hidup mereka. Ini bisa dikatakan sebagai keuntungan besar. Perlu diketahui bahwa para ahli Golden Immortal lainnya harus menjaga 2 jembatan, dan mereka mungkin harus bertarung dengan para ahli dari keluarga Zhao yang tiba-tiba muncul. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, semua orang juga merasa bahwa itu agak disayangkan. Meskipun keluarga Yang Chen menjamin bahwa mereka dapat menjaga tempat ini, itu juga berarti bahwa 44 ahli, termasuk Yang Chen, terjebak di sini. Selain 6 Dewa Emas, ada 50 ahli yang tak tertandingi. Tak heran Yang Chen berani menjamin, jika 50 orang ahli setingkat mereka dan peta geografisnya saja tidak mampu menjaga tempat ini, maka tempat ini akan percuma saja tidak peduli berapa banyak kultivator yang ada. Yang Chen sendiri, jika dia mengerahkan segenap kemampuannya, dia mungkin dapat melawan 5 Dewa Emas. Setelah membuat pengaturan akhir, para petinggi komandan gabungan akhirnya menghela napas lega. Untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang niat lain Yang Chen. Sejujurnya, setelah dimurnikan dari dalam alam spiritual, semua orang paling khawatir bahwa Yang Chen akan mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan membantu bertarung dan merebut ruang pemurnian dari pihak lain. Menolak harimau di pintu depan dan membiarkan serigala di pintu belakang, hal ini tidak boleh terjadi di alam spiritual. Sekarang adalah yang terbaik. Meskipun keluarga Yang Chen dan 6 ahli Golden Immortal terkekang, itu juga dapat memastikan bahwa pintu masuk ke alam iblis tidak dapat ditembus. Untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang Yang Chen yang juga memiliki niat untuk memurnikan alam spiritual. Chapter 2386. Ngomong-ngomong soal itu, tampaknya tidak ada satupun petinggi di komando gabungan yang memikirkan apakah Gong Sunling akan punya ambisi apapun, dan semua pikiran mereka terfokus pada Yang Chen. Itu juga karena mereka sangat mengenal keluarga Yang Chen sehingga mereka menyadari bahwa semua istri dan selir Yang Chen sebenarnya mengikuti jejak Yang Chen. Jika Yang Chen mengatakan satu hal, mereka pasti tidak akan mengatakan hal lain. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat banyak sekali pembudidaya yang memiliki raungan singa dari timur sungai meneteskan air liur karena iri. Jika bukan karena harga diri, mereka mungkin akan meminta nasihat Yang Chen tentang cara mengendalikan istrinya. Yang Chen menjamin tidak akan ada masalah di sini, dan pada saat yang sama, komando gabungan untuk sementara menghilangkan kekhawatiran, jadi semua orang senang. Namun, komando gabungan masih meminta Yang Chen untuk mengganggu pihak lain sebanyak mungkin sehingga keluarga Zhao dapat terganggu dan memperlambat kecepatan penyempurnaan alam spiritual. Tak lama kemudian, komando gabungan bergerak cepat ke tempat yang paling tepat di alam spiritual, yang mana memudahkan untuk mengurus beberapa tempat di waktu yang sama. Kecepatan pergerakannya sangat cepat karena titik pemurnian ketiga juga telah ditemukan. Tujuan utama komando gabungan sekarang adalah menghentikan keluarga Zhao dari memurnikan alam spiritual. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka harus menemukan solusi sebelum keluarga Zhao bisa membebaskan diri. Jika pada akhirnya benar-benar tidak ada solusi, mereka mungkin harus membiarkan Gong Sunling mengambil tindakan. Itulah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh komando gabungan. Untungnya, situasinya tidak begitu kritis dan masih bisa diselamatkan. Sebelum komando gabungan pergi, Yang Chen juga memberi mereka sepotong informasi secara gratis. Dilihat dari kemewahan keluarga Zhao di masa lalu, sudah pasti mustahil untuk menyempurnakan alam spiritual hanya pada 3 titik. Itu pasti formasi besar yang dapat menutupi seluruh alam spiritual. Tentu saja, Yang Chen tidak lupa menyebutkan beberapa kemungkinan formasi, seperti Yin dan Yang, 3 bakat, 4 arah, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, 8 trigram, dan 9 kembali ke 1. Kalau para petinggi komando gabungan mendengarkannya, mereka mungkin dapat menyimpulkan formasi mana itu dari formasi-formasi ini. Meskipun formasi yang ditunjukkan leluhur Lu jelas berbeda dari formasi biasa, namun tidak akan ada banyak perbedaan dalam arahnya. Asal dia mengikuti petunjuk ini, tidak masalah kalau dia mengaturnya terlebih dahulu meski dia tidak berani mengatakan kalau dia bisa menghancurkan formasi itu. Yang Chen telah meremehkan bobot kata-katanya. Ketika dia mengingatkan mereka tentang hal ini, semua sekte utama segera bergabung dan meminta master formasi terkuat di sekte masing-masing untuk mempelajari 3 lokasi yang telah ditemukan. Dulu, ketika Yang Chen membuka segel Tetua Chong, Tetua Hai, dan yang lainnya, Yang Chen tidak memiliki peta terperinci alam spiritual, jadi butuh banyak upaya baginya untuk menyimpulkan lokasi boneka naga bersama Li Cheng. Meskipun demikian, peta yang terperinci bukanlah masalah bagi sekte utama. Bukan berarti mereka semua memiliki peta seluruh alam spiritual, tetapi topografi wilayah sekte mereka masing-masing tercatat dengan sangat rinci. Bahkan wilayah aliansi 3 sungai, sekte 1000 setan, dan sekte Holocaust, yang telah dihancurkan, telah dibagi oleh berbagai pihak dan telah dieksplorasi secara menyeluruh. Masing-masing pihak akan menggabungkan peta terperinci mereka sendiri untuk memperoleh peta dunia roh yang lengkap dan terperinci. Peta lengkap ini bahkan lebih akurat daripada simulasi internal alam spiritual di peta geografis Gunung Sungai Gong Sunling. Lagi pula, Gong Sunling tidak bepergian ke seluruh alam spiritual, jadi mustahil baginya untuk memperoleh seluruh medan.
Peta Dragon Palace Square juga tidak terlalu rinci. Peta itu mencatat berbagai urat spiritual, tetapi tidak memiliki lokasi yang lengkap. Pada peta yang sangat rinci dan lengkap ini, setelah menandai 3 titik yang sudah dapat ditemukan dan disempurnakan, berbagai ahli formasi mulai menghitung kemungkinan formasi yang cocok dengan sebaran ketiga titik ini menurut posisi berbagai formasi. Harus dikatakan bahwa sebenarnya tidak sulit bagi begitu banyak sekte super untuk bergabung untuk melakukan sesuatu. Dalam waktu kurang dari sebulan, ratusan master formasi RI telah menemukan ratusan formasi RI yang cocok dengan ketiga titik ini dari berbagai formasi RI yang kompleks. Akan tetapi, karena hanya ada 3 titik, mereka hanya dapat memastikannya sampai di titik ini. Ini adalah hasil dari pengecualian beberapa formasi lain yang jelas tidak mungkin disempurnakan, seperti serangan dan pertahanan. Jika mereka mengaturnya berdasarkan begitu banyak hasil, beban kerjanya pasti sangat besar. Belum lagi komando gabungan, mereka bahkan mungkin tidak dapat menggandakan jumlah seluruh anggota sekte di alam spiritual. Bagaimanapun, mereka harus mengirimkan para ahli setidaknya di tingkat Dewa Langit. Dewa Manusia dan Dewa Bumi paling banter hanya sebagai asisten. Untungnya, masih ada orang pintar di setiap sekte. Beberapa dari mereka mulai merenungkan apa yang dikatakan Yang Chen. Yang Chen telah menyebutkan banyak formasi. Jika mereka menyaringnya berdasarkan nama formasi yang disebutkan Yang Chen, tampaknya hanya tersisa 3 atau 4. Di antara 3 atau 4 formasi ini, jika disusun menurut formasinya, mungkin hanya formasi 7 bintang yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk memengaruhi seluruh alam spiritual. Master formasi dari sekolah iblis Yin yang menemukan hal ini tidak mengumumkannya terlebih dahulu. Sebaliknya, ia memberitahu sektenya. Semua orang bekerja sama, tetapi mungkin tidak sepenuhnya bekerja sama. Dalam situasi di mana arahan umumnya sama, persaingan internal tidak dapat dihindari. Karena sekolah iblis Yin yang telah memilih pihak yang salah terakhir kali, para petinggi selalu menyesalinya. Sekarang setelah mereka mendengar keputusan tuan mereka sendiri, mereka tidak lagi ragu. Mereka segera mengirim para ahli ke beberapa titik yang memungkinkan. 2 bulan kemudian, para ahli formasi dari sekte lain masih bersusah payah menyingkirkan lebih dari 20 dari lebih dari 100 formasi. Ketika masih ada lebih dari 80 formasi yang tersisa untuk dipelajari, para ahli yang dikirim oleh sekolah iblis Yin yang kembali dengan membawa berita. Mereka telah menemukan titik keempat. Hal ini belum disempurnakan oleh keluarga Zhao, tetapi sudah dalam proses penyempurnaan. Para ahli dari sekolah iblis Yin yang tiba tepat waktu menggunakan beberapa formasi untuk berhasil menunda kecepatan pemurnian keluarga Zhao. Formasi berskala besar yang telah mereka buat setelahnya menemui jalan buntu dengan keluarga Zhao. Mereka tidak bisa meneruskan pemurnian di sini, dan mereka tidak bisa menghentikan keluarga Zhao. Ketika mereka menerima berita ini, Yin Yang Demon School sangat gembira. Mereka segera melaporkan hasil penelitian para ahli dan poin keempat yang mereka temukan. Baru pada saat itulah para petinggi komando bersatu memahami bahwa sekolah iblis Yin yang telah memberikan kontribusi sebesar itu hanya karena Yang Chen telah menyebutkan beberapa kemungkinan formasi saat dia mengingatkan mereka. Ketika mereka memikirkan inti permasalahannya, para petinggi sekte merasa usus mereka berubah menjadi hijau karena penyesalan. Kalau bicara soal penyempurnaan ruang angkasa, adakah orang di alam spiritual yang lebih memahaminya daripada Gong Sunling? Dia sudah mengingatkan mereka dengan jelas, jadi mengapa mereka tidak percaya padanya? Sekolah iblis Yin yang telah mengirim orang untuk berterima kasih kepada Yang Chen dengan sejumlah besar hadiah. Tidak mudah bagi mereka untuk membangun hubungan dengannya, jadi mereka harus menjaga hubungan baik dengannya, apapun yang terjadi. Tentu saja, mereka harus mengingatkan 31 murid perempuan cantik mereka untuk memegangi paha Yang Chen apapun yang terjadi. Yang Chen hanya bisa menertawakan apa yang terjadi. Tidak peduli seberapa keras sekte alam spiritual bekerja, Nyonya Bai dan yang lainnya pasti akan mendapat keuntungan pada akhirnya. Dia telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan hanya menjaga kiosnya sendiri. Selain itu, ada hal lain yang membingungkan Yang Chen. Xiu Shuang sebenarnya sakit, dan sangat sakit. Chapter 2387. Xiu Shuang sakit, yang kedengarannya seperti fantasi. Harus diketahui bahwa Xiu Shuang adalah seorang kultivator puncak Suan Immortal sejati, hanya selangkah lagi dari alam Golden Immortal, dan basis kultivasi kesadaran spiritualnya bahkan telah mencapai level Great Principle Golden Immortal. Tidak mungkin bagi seorang kultivator sekuat itu untuk sakit. Selain itu, yang lainnya tidak jelas, tetapi Yang Chen mengetahuinya dengan sangat jelas. Xiu Shuang memiliki akar roh atribut kayu, dan dalam proses melewati kesengsaraan surgawi dengan kayu ilahi penglai, dia telah mencapai keadaan berbagi kehidupan. Vitalitas 24 iblis kayu ilahi penglai begitu kuat hingga mereka benar-benar bisa sakit. Mendengar berita ini, reaksi pertama Yang Chen adalah tidak mungkin, dan reaksi kedua langsung menjadi sedikit gembira. Apakah Xiu Shuang sedang hamil? Kecuali para pembudidaya tidak memiliki harapan untuk naik, mereka tidak akan mempertimbangkan kehamilan dan persalinan dalam keadaan normal. Sebab, kehamilan dan melahirkan akan sangat merusak vitalitas sang kultivator, khususnya kultivator wanita. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, ketika kultivator tingkat tinggi memiliki anak, sang ayah biasanya sangat kuat, dan sang ibu relatif tidak berdaya, jadi mereka melekatkan diri pada yang kuat, dan kemudian menggunakan anak itu untuk melindungi sisa hidup mereka. Bukannya para kultivator laki-laki tidak terluka vitalitasnya, tetapi relatif lebih sedikit, dan dampaknya pun sebenarnya tidak terlalu besar. Dahulu, penguasa sekte iblis Wuji, Ye Zhenxiong, memiliki anak saat ia berada di dunia fana. Karena ia memiliki banyak istri dan selir, salah satu dari mereka yang tidak memiliki harapan untuk naik pangkat memilih untuk memiliki anak, jadi ada Ye Yu. Tentu saja ada pengecualian. Di masa lalu,
Para tetua biduk surgawi generasi lama dari Sekte Langit Mendalam, karena masing-masing dari mereka memakan rata-rata 2 pil milenium, secara paksa meningkatkan basis kultivasi mereka, menyebabkan wilayah mereka hampir tidak stabil. Setelah menyelesaikan krisis sekte, mereka semua memilih untuk memiliki anak, menghabiskan vitalitas mereka, dan menghilangkan bahaya tersembunyi dari peningkatan basis kultivasi mereka secara paksa. Namun, situasi ini tidak berlaku untuk Xiu Shuang. Harus diketahui bahwa Xiu Shuang adalah murid jenius dari Sekte Qiankun. Siapa yang tidak naik pangkat, mustahil baginya untuk tidak naik pangkat. Terlebih lagi, dengan basis kultivasi Xiu Shuang saat ini, selama dia mau, dia bisa naik level kapan saja dan di mana saja. Tidak ada masalah, tidak ada harapan untuk naik level. Mengapa dia memilih untuk hamil dan punya anak? Yang Chen menginginkan keturunan, tetapi itu tidak berarti dia akan mengorbankan masa depan para wanitanya. Bagaimanapun, Gong Sunling lah yang mengirim berita bahwa Xiu Shuang sakit. Yang Chen harus menunggu sampai dia melihat Xiu Shuang untuk mengetahui alasannya. Yang mengejutkan Yang Chen, Xiu Shuang tidak hamil, tetapi benar-benar sakit. Seluruh tubuhnya terbakar, dan wajahnya semerah kain merah. Ketika dia menyentuh tubuhnya, dia merasa seolah-olah sedang menyentuh air mendidih. Xiu Shuang jatuh sakit setelah kembali dari sekte. Karena pusat komando gabungan sedang berpindah-pindah, dia tentu saja tetap tinggal. Dia sedang berkultivasi di peta geografis sungai pegunungan bersama saudara perempuannya, tetapi dia tidak menyangka akan tiba-tiba pingsan. Gadis-gadis itu tidak tahu apa yang terjadi dan buru-buru memberitahu Yang Chen. Sebelum Yang Chen tiba, gadis-gadis itu telah memeriksa denyut nadi Xiu Shuang. Meskipun mereka tidak terlalu ahli dalam seni pengobatan, mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Mereka kurang lebih memahami seni pengobatan. Di dunia fana, yang terburuk di antara mereka mungkin adalah seorang dokter terkenal yang dapat mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia. Namun, hasil diagnosa denyut nadi mereka sangat aneh. Xiu Shuang kini tampaknya mengidap penyakit yang umum dialami manusia biasa di dunia fana, yaitu gejala tifus. Yang Chen tiba tepat waktu dan mulai mendiagnosis dengan cermat. Namun setelah kurang dari setengah batang dupa, Yang Chen mengerutkan kening. Diagnosisnya sama persis dengan diagnosis gadis-gadis itu. Ini adalah gejala tifus di dunia fana. Meski demamnya kini lebih serius, asalkan ia memperhatikan pemulihan, ditambah dengan ramuan yang diminum tepat waktu, tubuhnya akan pulih dalam 3 hingga 5 hari. Akan tetapi, kultivator Suan abadi yang bermartabat, yang telah melewati kesengsaraan surgawi abadi dan tubuhnya sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari kebanyakan kultivator di dunia spiritual, akankah terkena penyakit tifus? Mengapa ini terdengar sangat konyol? Yang Chen tidak merasa tenang. Dia memeriksanya dengan hati-hati menggunakan kesadaran spiritualnya lagi dan menggunakan berbagai metode untuk memeriksanya dengan saksama. Dia tetap sampai pada kesimpulan yang sama. Masalah kecil seperti demam tifoid, bagi Yang Chen, seorang master alkemis tingkat 8, dapat dikatakan bahwa itu adalah masalah sederhana. Dia membuat ramuan sederhana dan memberikannya kepada Xiu Shuang yang tidak sadarkan diri, lalu dengan hati-hati mendinginkannya. Tak lama kemudian, kondisi Xiu Shuang pun terkendali. Hal ini membuat semua orang sedikit bingung. Semakin benar metodenya, semakin benar pula penilaian setiap orang. Namun, ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Tubuh yang kuat, kultivasi yang kuat, bagaimana mungkin ada masalah seperti itu? Dalam waktu kurang dari 3 hari, Xiu Shuang terbangun dan tubuhnya pulih dari hari ke hari. Pada hari ke-10, Xiu Shuang telah kembali normal sepenuhnya dan tidak ada kelainan dalam kultivasinya. Setelah memeriksa Xiu Shuang dari atas ke bawah lagi, Yang Chen merasa lega. Di sisi lain, Xiu Shuang sangat menyukai perhatian dan kasih sayang suaminya, dia sangat lelah dengan Yang Chen selama 2 hari. Setelah memastikan bahwa Xiu Shuang tidak memiliki masalah lagi, Yang Chen mulai bertanya kepada Xiu Shuang apa yang telah dialaminya sebelum kembali ke sekte, siapa yang telah dihubunginya, murid-murid mana yang telah disinggungnya, apakah ia mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali, apakah ia telah dijebak dan sebagainya. Ia bertanya secara rinci. Namun, Xiu Shuang sendiri sangat bingung. Setelah kembali ke sekte, Xiu Shuang sekarang menjadi murid pribadi Master Sekte dan selir Yang Chen. Dia hampir menjadi orang paling populer di seluruh Sekte Qiankun. Banyak orang berbondong-bondong untuk menjilatnya. Bagaimana mungkin ada ketidakpuasan? Kalaupun ada, mungkin karena Xiu Shuang terlalu sibuk untuk menemui orang lain, dan itu bisa dimengerti. Apakah seorang kultivator yang dapat berkultivasi ke dunia spiritual akan marah karena hal ini? Barangkali ada beberapa orang picik dengan tingkat kultivasi tinggi, tetapi kalaupun ada, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menghubungi Xiu Shuang. Bagaimana mungkin mereka bisa bersekongkol melawan Xiu Shuang? Begitu pula di sepanjang jalan. Xiu Shuang hampir tidak mengungkapkan keberadaannya. Dia terbang dengan pedangnya sepanjang jalan dan tidak pernah berhenti. Dengan kultivasinya saat ini, mungkin tidak ada musuh yang bisa berkomplot melawannya tanpa ketahuan olehnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama dalam waktu yang lama, Xiu Shuang yakin sekali bahwa dirinya tidak sedang dijebak oleh siapapun. Gejalanya tidak tampak seperti dia telah ditipu. Jika seseorang benar-benar telah merencanakan sesuatu terhadap Xiu Shuang, tidak akan menjadi masalah besar untuk membiarkannya masuk angin. Bukankah seharusnya mereka terluka parah atau diracuni? Bingung, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk mencari saudara Li Cheng dan meminta nasihatnya. Setelah Yang Chen menjelaskan gejala-gejala Xiu Shuang dan proses medis selanjutnya secara terperinci, ia bertanya kepada saudara Li Cheng apa kemungkinan alasannya. Apakah kamu yakin tidak ada yang merencanakan sesuatu terhadapmu? Reaksi pertama saudara Li Cheng adalah bahwa seseorang telah merencanakan sesuatu terhadapnya. Setelah melihat Yang Chen mengangguk, saudara Li Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya.
Seharusnya tidak begitu. Kultivasinya sangat rendah, hal ini seharusnya tidak terjadi. Chapter 2388. Basis kultivasi rendah. Bukankah seharusnya begitu? Yang Chen sangat ingin menangkap dua kata ini dan dengan cepat bertanya, apakah benar memiliki basis kultivasi yang tinggi? Apakah kamu percaya bahwa ada orang yang sempurna di dunia ini? Kakak Li Cheng tidak menjawab pertanyaan Yang Chen, tetapi mengajukan pertanyaan, tipe orang sempurna yang seluruh tubuhnya semurni kaca. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Dia sendiri juga seorang kultivator, dan dia masih seorang kultivator langka yang sangat mengenal bagian dalam tubuh. Bagaimana dia bisa percaya bahwa ada orang seperti itu? Tidak bisakah seorang kultivator melakukannya? Kakak Li Cheng menyukai metode pendidikan induktif ini dan sering menggunakannya pada Yang Chen. Namun, Yang Chen masih sangat menyukainya, karena metode ini dapat memaksimalkan pemikiran Yang Chen sendiri. Para petani tidak bisa melakukannya. Bahkan orang seperti keluarga kita tidak bisa melakukannya. Yang Chen masih menggelengkan kepalanya. Kotoran dalam tubuh hanya bisa dikurangi semaksimal mungkin, dan tidak mungkin hilang sepenuhnya. Bahkan jika keluarga Yang Chen menggunakan cairan koral misterius 4 lautan untuk membuat teh dan menggunakan cairan koral misterius 4 lautan untuk mandi, mustahil untuk menghilangkan kotorannya sepenuhnya. Di bidang kultivasi keluarga Yang Chen, tidak ada seorang pun yang lebih mengerti daripada mereka. Mengapa manusia bisa sakit? Kakak Li Cheng kemudian menanyakan pertanyaan lainnya. Orang makan biji-bijian, bagaimana mungkin mereka tidak sakit? Yang Chen menjawab dengan pepatah yang sangat populer. Mengapa para kultivator jarang sakit? Kakak Li Cheng mengajukan pertanyaan lain. Kekuatan spiritual yang dibawa oleh kultivasi menyehatkan tubuh dan lebih sehat daripada manusia biasa. Yang Chen masih memberikan jawaban yang sangat sederhana. Apakah tidak ada masalah sama sekali dengan pil obat yang digunakan oleh para kultivator? Pikiran kakak Li Cheng sangat gelisah, dan dia segera beralih ke pil obat. Bagaimana itu mungkin? Ada 3 racun dalam obat-obatan. Paling-paling, pemurniannya bagus dan masalahnya kecil. Pil obat adalah kekuatan Yang Chen, tetapi meski begitu, dia tidak berani mengatakan bahwa pil obat yang disulingnya sepenuhnya tanpa masalah, hanya saja efek negatifnya relatif kecil setelah dimakan oleh para pembudidaya. Segala sesuatunya relatif, tidak mungkin menjadi absolut. Jika memang begitu, lalu mengapa menurutmu para kultivator tidak akan bisa sakit dan terkena tifus? Serangan terakhir kakak Li Cheng langsung mengenai titik lemah Yang Chen. Saya hanya merasa bahwa sekalipun ada masalah pada tubuh seorang kultivator, itu bukanlah sekadar masalah kecil seperti tifus. Yang Chen berpikir sejenak, mengatur kata-katanya, dan berkata perlahan, tubuhmu sudah bermasalah, jadi ini jelas bukan masalah kecil. Ini jelas masalah besar. Secara logika, itu benar. Kakak Li Cheng mengangguk. Ia sangat puas karena Yang Chen tidak bersikeras bahwa para kultivator tidak boleh sakit. Karena para kultivator dapat memiliki masalah dengan tubuh mereka, maka ada yang memiliki masalah besar dan ada yang memiliki masalah kecil. Apakah sulit untuk dipahami? Yang Chen benar-benar terdiam. Dari perkataan kakak Li Cheng sebelumnya, Yang Chen sudah mengerti banyak hal, tetapi kalimat terakhirnya jelas sedikit tidak tahu malu. Derajat tifus kecil seperti ini sungguh tak terbayangkan bagi para pembudidaya, jadi bagaimana bisa jawabannya seperti itu? Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana si Wushuang sebenarnya hanya menderita penyakit tifus ringan, Yang Chen pun menyingkirkan pikiran yang sama sekali tidak masuk akal itu dan mulai merenungkan makna yang lebih dalam. Menurut kakak Li Cheng, sekalipun seorang kultivator mengalami segala macam peningkatan kultivasi dan derajat kesehatan tubuhnya meningkat pesat, mereka mungkin masih belum mampu menghilangkan sepenuhnya kotoran dalam tubuhnya. Bila kotoran yang terkumpul mencapai jumlah tertentu, akan menyebabkan berbagai aspek tubuh terasa tidak nyaman. Jika itu adalah manusia biasa, maka sedikit kotoran dapat menyebabkan penyakit. Namun, tubuh seorang kultivator terlalu kuat, dan akan menjadi lebih kuat seiring peningkatan kultivasinya. Ini akan menimbulkan masalah. Jika peningkatan kultivasi lebih cepat daripada akumulasi kotoran, maka tidak akan ada masalah. Namun begitu proses ini berhenti, penyakit kemungkinan besar akan datang mengetuk pintu. Dapat dibayangkan bahwa semakin kuat sang kultivator, semakin mengerikan jumlah kotoran yang terkumpul di tubuhnya. Bila kotoran yang tidak dapat dikeluarkan melalui kultivasi tingkat tinggi bisa terkumpul hingga pada titik yang dapat menimbulkan penyakit, maka itu bukan hanya cedera kecil, tetapi masalah yang sangat besar. Dari sudut pandang ini, si Wushuang hanya menyebabkan sedikit penyakit tifus, yang sungguh beruntung. Namun yang menjadi perhatian Yang Chen sekarang adalah, sampai sejauh mana penumpukan itu dapat menyebabkan ketidakmurnian semacam ini muncul kembali, sampai pada taraf kultivasi yang mana akan ada masalah seperti itu, dan apakah setiap kultivator akan memiliki masalah seperti itu. Bisakah hal itu dicegah sebelumnya? Tentu saja, ada pula pertanyaan penting, yakni mengapa dia dan wanita lainnya baik-baik saja, tetapi si Wushuang, yang memiliki vitalitas terkuat, justru punya masalah. Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu. Ya, ketika si Wushuang sakit, dia sebenarnya lupa mengamati keadaan para iblis kayu ilahi penglai tersebut. Saat berikutnya, Yang Chen muncul di samping setan kayu ilahi penglai tersebut. 24 iblis kayu ilahi penglai tampaknya dalam kondisi baik. Mereka telah berakar di sekitar istana naga dalam bentuk tubuh asli mereka, menyusun 2 formasi penindasan laut 12 Yuan Chen. Dilihat dari penampakannya, masing-masingnya berada dalam kondisi sangat baik, memperlihatkan tanda-tanda pertumbuhan pesat. Memikirkan si Wushuang, tampaknya setelah sakit ringan, kondisi mental dan fisiknya sangat baik. Si Wushuang adalah orang yang dekat dengan Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu perubahan yang terjadi padanya sebelum dan sesudahnya?
Awalnya, dia mengira itu adalah hasil dari peningkatan kultivasi. Sekarang melihat keadaan iblis kayu ilahi penglai ini, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi, itu seharusnya berhubungan dengan penyakit ringan. Yang Chen dengan hati-hati bertanya kepada para iblis kayu ilahi penglai ini bagaimana keadaan mereka selama beberapa hari ketika Si Wushuang sakit. Benar saja, seperti dugaan Yang Chen, saat Si Wushuang sakit dan koma, para iblis kayu ilahi penglai ini pun ikut merasakan ketidaknyamanan. Namun, tubuh asli mereka muncul, dan karena sedikit ketidaknyamanan, mereka hanya berpikir bahwa aura urat spiritual di Istana Naga tidak benar baru-baru ini, dan tidak menganggapnya serius. Setelah Si Wushuang dan penglai Divine Wood Demons terserang flu ringan, kondisi fisik mereka sangat baik, dan kultivasi mereka juga meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini masih cukup menarik perhatian Yang Chen. Saudara Li Cheng sebelumnya mengatakan bahwa kultivasi Si Wushuang rendah, dan seharusnya tidak ada masalah seperti itu. Dengan kata lain, pada kenyataannya, semua kultivator memiliki kultivasi yang cukup tinggi, dan ketika mereka mencapai titik jenuh kultivasi, mungkin saja ada masalah ini, tetapi biasanya itu seharusnya berada di luar ranah kehidupan Yang Chen sebelumnya. Karena di kehidupan sebelumnya, Yang Chen belum pernah mengalami tahap ini, dan tidak memiliki ingatan tentang ini. Di luar kultivasi kehidupan Yang Chen sebelumnya, setidaknya ia berada di puncak dewa yang maha kuasa atau bahkan level dewa sejati 10.000 kesengsaraan. Yang Chen dapat sepenuhnya membayangkan betapa mengerikannya masalah yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di dalam tubuh pada saat itu yang disebabkan oleh kotoran yang tidak dapat dihilangkan. Namun, jika kunci masalahnya benar-benar dapat ditemukan, mungkin seperti Si Wushuang, sedikit flu dapat menyelesaikan masalah. Bagi Yang Chen, bagi keluarga Yang Chen, bagi semua kultivator, itu akan menjadi berita bagus. Chapter 2389. Di masa lalu, kultivasi Yang Chen tidak memadai, atau visinya tidak cukup jauh ke depan, jadi dia tidak melihat kemungkinan masalah di dalamnya. Baru setelah Si Wushuang jatuh sakit, dia belajar dari saudara Li Cheng tentang kultivasi 10.000 kesengsaraan abadi sejati. Prinsipnya mudah dipahami, tetapi cara menghadapinya pada tahap itu berbeda untuk setiap orang. Yang Chen dapat memahami hal ini bahkan dengan jari kakinya. Sudah pasti bahwa setiap sekte memiliki rahasianya sendiri pada saat itu, dan bahkan metode kultivasi yang berbeda mungkin memiliki metode yang berbeda. Para kultivator senior akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup dari bencana ini, tetapi setelah Yang Chen mengalami penyakit Si Wushuang, dia punya ide lain. Menurut saudara Li Cheng, Si Wushuang menderita penyakit tifus karena banyaknya kotoran di dalam tubuhnya dan beberapa racun yang terkumpul sehingga tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Tetapi setelah mengalami tifus, tubuh akan secara otomatis membersihkan sebagian besar sedimen. Ini adalah fungsi pertahanan diri tubuh, dan bahkan para kultivator tidak dapat mengubahnya. Proses ini, sebagai seorang alkemis, mudah dipahami oleh Yang Chen. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa Si Wushuang mengalami perubahan seperti ini pada tahap ini. Mungkin karena vitalitas Si Wushuang terlalu kuat, berbagi kehidupan dengan 24 setan kayu ilahi penglai, yang merupakan vitalitas yang bahkan Yang Chen tidak dapat memandangnya. Bisa disebut kayu ilahi penglai karena merupakan benda spiritual antara surga dan bumi. Vitalitas yang terkandung dalam setiap kayu ilahi penglai melampaui Dewa Emas Zenith Heaven. 24 penglai Divine Wood Demons berbagi kehidupan dengan Si Wushuang. Menurut perkiraan Yang Chen, vitalitas Si Wushuang saat ini pasti telah melampaui Zenith Heaven Golden Immortal, dan bahkan mungkin mencapai level 10,000 Tribulations True Immortal, jadi perubahan seperti itu akan terjadi. Kalau tidak ada penjelasan dari saudara Li Cheng, mungkin Yang Chen akan seperti seorang kultivator biasa, menganggap hambatan atau penyakit yang muncul pada tingkatan itu hanya sebagai kesengsaraan dalam kultivasi. Tapi sekarang, Yang Chen tidak perlu memikirkannya dengan cara yang rumit. Bukankah itu hanya akumulasi berbagai kotoran? Kemudian dia akan mengambil inisiatif untuk membiarkan tubuhnya jatuh sakit. Sama seperti Si Wushuang, bukankah akan sangat mudah untuk menyesuaikan tubuhnya dengan sedikit rasa sakit? Banyak orang di dunia fana akan berinisiatif memberikan anak-anak mereka obat dalam dosis kecil setiap 6 hingga 6 bulan untuk membersihkan makanan yang terkumpul di dalam tubuh mereka. Dengan begitu, anak-anak akan menjadi lebih sehat. Seberapa miripkah proses ini dengan apa yang dijelaskan Si Wushuang dan saudara Li Cheng? Selain itu, ada kesamaan dalam teorinya. Yang Chen memikirkannya dan merasa bahwa metode sederhana ini dapat mencapai efek yang sama. Bagi para praktisi, kesengsaraan ini hanya akan muncul ketika mereka mencapai tingkat dewa sejati kesengsaraan tak terhingga. Namun begitu muncul, itu akan menjadi kesengsaraan besar. Jika mereka tidak hati-hati dalam menghadapinya, ki primordial mereka akan sangat rusak. Ada begitu banyak dewa sejati 10.000 kesengsaraan di dunia abadi. Mengapa begitu banyak dari mereka hamil dan memiliki anak di level itu? Mungkin karena mereka tidak selamat dari kesengsaraan ini. Ini juga bisa dirujuk oleh manusia di dunia fana. Banyak manusia sehat tidak akan jatuh sakit untuk waktu lama, tetapi begitu jatuh sakit, penyakitnya akan serius. Karena terakumulasinya berbagai kotoran dalam tubuh mereka selama jangka waktu panjang, perubahan kuantitatif yang sederhana akan menyebabkan perubahan kualitatif. Sebaliknya, sebagian orang yang sesekali mengalami demam, batuk, dan bersin tidak akan tiba-tiba terserang penyakit serius. Karena seringnya penyakit ringan, racun yang terkumpul di dalam tubuh tidak hanya akan keluar, tetapi juga akan melemahkan daya tahan tubuh. Dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan fisiknya untuk melawan penyakit berat, hal itu jauh lebih mudah. Tentu saja, penyakit ringan akan sedikit merusak ki primordial, tetapi cederanya kecil. Tidak hanya dapat dengan mudah dipulihkan, tetapi juga dapat ditingkatkan. Ini mungkin tidak terlalu berarti bagi manusia biasa, tetapi jika digunakan dalam kultivasi, itu akan menjadi reformasi kultivasi yang bahkan dapat menggerakkan 10.000 dewa sejati kesengsaraan.
Ada begitu banyak 10.000 dewa sejati kesengsaraan di dunia abadi yang hamil dan punya anak. Jika mereka semua terjebak di punggung bukit ini, Yang Chen tidak tahu berapa banyak master yang bisa diselamatkan oleh kebenaran ini. Namun, tidak cukup hanya mengetahui alasannya. Itu harus dipraktikkan. Jangan lihat bagaimana Yang Chen sekarang mampu mengamati struktur paling halus dari tubuhnya sendiri, tetapi bagaimana operasi internal tubuhnya tidak jelas baginya. Bagaimanapun, ini adalah saatnya bagi Nyonya Bai dan yang lainnya untuk mengumpulkan pahala. Yang Chen tentu tidak akan cukup bodoh untuk keluar dan menghancurkannya, apalagi bertarung dengan Nyonya Bai untuk apapun. Sekarang dia memiliki lebih banyak pahala daripada yang bisa dia belanjakan, jadi tidak perlu lagi menginginkan sedikit pahala yang telah diatur dengan hati-hati oleh leluhur Lu untuk Nyonya Bai. Jika leluhur Lu tahu bahwa jasa yang susah payah dikumpulkannya untuk Nyonya Bai hanya sedikit dari Yang Chen, tidak diketahui apakah leluhur Lu akan langsung menghajar Yang Chen dengan jengkel. Pemurnian alam iblis dikelola oleh Gong Sunling, dan roh primordial ketiga sudah cukup. Yang Chen tinggal menguji apakah idenya benar atau tidak. Apa yang dilihatnya dari Si Wushuang seharusnya adalah bahwa Si Wushuang menjadi lebih sehat setelah sakit ringan, tetapi dia hanyalah satu orang. Selain itu, penglai Divine Wood Demons tampaknya tidak meyakinkan, jadi Yang Chen masih perlu melakukan lebih banyak percobaan. Kembali ke profesi lama Yang Chen, alkimia. Akan tetapi, kali ini bukan pil penyembuh dan pemberi nutrisi, sebaliknya, itu adalah pil untuk membersihkan stasis dan membersihkan panas dalam. Karena kultivasi keluarga Yang Chen telah mencapai tahap akhir Abstrus Immortal dan puncak Abstrus Immortal, Yang Chen bahkan harus melakukan pemurnian tingkat tinggi agar bahan obatnya menjadi efektif. Pada tingkat budidaya mereka, ramuan obat biasa dengan sedikit pencahar atau bahkan racun ringan tidak akan mampu mempengaruhi tubuh mereka. Untuk mencapai efeknya, ia hanya dapat diperkuat 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan memurnikan racun semacam ini, dia tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Belum lagi Yang Chen, bahkan jika itu adalah master alkimia lainnya, mereka jarang memiliki pengalaman seperti itu. Sebaliknya, banyak iblis ganas di sekte iblis mempelajari lebih lanjut tentang ini. Oleh karena itu, sangat jarang bagi Yang Chen membiarkan Lady Fang Hua dan 30 selir menemaninya dalam alkimia. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekolah iblis Yin Yang. Mereka masih memiliki beberapa pengalaman dalam hal ini dan dapat membimbing Yang Chen. Di ruang pil Istana Naga, Nyonya Fang Hua dan para wanita lainnya mendengar permintaan Yang Chen untuk memurnikan racun semacam ini, mereka semua menatap dengan mata terbelalak dan tidak dapat membayangkannya. Jika Yang Chen memurnikan racun yang kuat, itu akan baik-baik saja, tetapi Yang Chen hanya meminta sedikit racun yang dapat membuat orang muntah dan diare selama beberapa waktu. Ini benar-benar aneh. Akan tetapi, meskipun hal itu tidak masuk akal, tidak ada satupun wanita yang berkeberatan. Kewibawaan suami mereka dalam bidang alkimia bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah mereka goyahkan. Karena ia ingin memurnikan hal seperti itu, pasti ada alasannya. Yang bisa dilakukan para wanita adalah bekerja sama dengan Yang Chen untuk menyempurnakan hal semacam ini. Chapter 2390. Resep yang dipilih oleh Yang Chen adalah resep yang sangat umum di dunia fana untuk membersihkan lumpur dan menghilangkan panas dalam, tetapi semua ramuan obat yang dipilih adalah yang terbaik dan terkuat. Yang Chen tahu bahwa ini tidak cukup untuk memengaruhinya, jadi dia sengaja menambahkan beberapa ramuan obat yang disarankan oleh Lady Fang Hua dan wanita lainnya. Mengetahui bahwa inilah yang ingin dikonsumsi suaminya, para wanita itu sangat berhati-hati dalam memilih tanaman obat. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Mengenai penjelasan Yang Chen kepada mereka bahwa dia benar-benar ingin membersihkan lumpur dan menghilangkan panas dalam, mereka sama sekali tidak mempercayainya. Dengan tingkat kultivasi dan teknik pemurnian tubuh yang kuat milik suaminya, bukankah akan menjadi lelucon jika dia masih perlu menggunakan metode manusia biasa di dunia manusia? Hanya dari pikiran para wanita itu, Yang Chen dapat mengerti mengapa tidak ada seorang kultivator pun yang pernah memikirkan metode ini sebelumnya. Bahkan kakak Li Cheng hanya tahu alasannya, tetapi tidak mengatakan solusi apapun. Kadang-kadang, ketika seseorang berdiri terlalu tinggi, mudah untuk tidak melihat dengan jelas apa yang ada di bawah kakinya. Sejak kapan para kultivator yang agung dan perkasa menaruh kebijaksanaan manusia di mata mereka? Yang Chen dengan tegas mengingat pelajaran ini di dalam hatinya, dan menjadi semakin tenggelam dalam proses pemurnian racun. Karena dia belum pernah mempunyai pengalaman seperti itu, Yang Chen harus menyimpan pil obat yang telah dimurnikan untuk setiap putaran sebagai cadangan. Prasyaratnya adalah jumlah pil obat yang tepat. Jika racun terlalu kuat, mungkin akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh kultivator, yang tidak baik. Pil obat semacam ini hampir tidak sulit bagi Yang Chen, bagian yang sulit adalah menguasai dosis dan menyempurnakan revolusi. Tak lama kemudian, Yang Chen memiliki banyak pil obat yang disempurnakan dengan revolusi yang berbeda di tangannya. Yang Chen tidak tahu berapa banyak pil obat yang cocok, jadi dia hanya bisa memulai dengan pil obat putaran pertama yang terendah. Ia akan mengambil satu dahulu, dan jika tidak ada gunanya, ia akan mengambil 2 atau 3. Pada dasarnya, asalkan bisa berefek dalam 5 pil, Yang Chen akan menganggapnya cocok. Sayangnya, pil obat revolusi pertama pada dasarnya tidak berpengaruh pada Yang Chen, jadi Yang Chen mulai mencoba pil obat revolusi kedua. Masih dibatasi 5 pil. Kalau kurang, dia ganti dengan 3 pil. Tubuh Yang Chen terlalu kuat. Teknik pemurnian tubuh tingkat kedua Kuai telah melampaui sebagian besar kultivator di alam abadi. Bahkan banyak dewa sejati yang telah mengalami banyak kesengsaraan tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan pil revolusi ketujuh tidak dapat membuat Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Mengenai hal ini, Yang Chen juga tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan langsung menggunakan pil 8 revolusi daripada membuang-buang waktu.
Meskipun menggerutu, Yang Chen beristirahat sejenak dan mulai mengonsumsi pil revolusi 8. Kali ini, akhirnya Yang Chen merasa sedikit. Satu pil tidak cukup untuk membuat Yang Chen tidak nyaman, tetapi cukup untuk membuatnya merasa sedikit pusing. Melihat keberhasilannya, Yang Chen tidak ragu meminum pil kedua dan ketiga. Pada saat yang sama, cairan pemeriksaan internal peringkat 8 perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Yang Chen dari pembuluh darah. Inilah keuntungan menjadi seorang alkemis. Dia memiliki pengaruh lebih besar dalam mengendalikan khasiat obat. Semua itu adalah pil yang diraciknya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat efeknya, itu hanya akan membuatnya muntah dan diare selama beberapa hari. Itu tidak akan membunuh Yang Chen. Yang Chen merasa sangat lega. Pil 8 revolusi benar-benar ampuh. Ketiga pil itu bekerja sama dan perut Yang Chen tiba-tiba mual. Rasa tidak nyaman yang kuat hampir membuat Yang Chen ingin muntah. Butiran keringat muncul di kepalanya, yang jarang terjadi. Nyonya Fang Hua dan para wanita lainnya menatap suami mereka dengan gugup. Mereka tidak mengerti mengapa suami mereka mencari masalah seperti ini. Namun, dikombinasikan dengan koma Si Wushuang sebelumnya, mereka semua sepakat bahwa suami mereka mungkin mencari racun jenis apa yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada Si Wushuang. Dia mencari bukti kejahatannya. Perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya. Matanya sedikit silau dan suhu tubuhnya mulai naik. Yang Chen menahan rasa tidak nyaman dan menunggu pil tersebut memberikan efek yang paling besar. Ini baru permulaan. Situasi yang ideal adalah mengalami demam tinggi dan kemudian pulih dengan cepat. Cairan pemeriksaan internal mulai bekerja. Kesadaran spiritual Yang Chen segera memasuki tubuhnya dan mulai dengan hati-hati menyelidiki perubahan dalam tubuhnya. Benar saja, aktivitas struktural paling halus dalam tubuh telah berubah dan jauh lebih intens daripada sebelumnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat apakah ada kotoran yang mengendap keluar untuk saat ini, jelaslah bahwa setiap struktur telah meningkatkan vitalitasnya. Tetapi secara keseluruhan, Yang Chen sudah sangat tidak nyaman, suhu tubuhnya naik sampai-sampai tangannya terbakar, dan kemudian ada keinginan kuat untuk buang air besar. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen menjumpai hal semacam ini dalam ribuan tahun kultivasinya. Dulu, bahkan jika dia minum cairan koral misterius 4 lautan, dia akan tertidur lelap. Tubuhnya secara alami akan mengeluarkan kotoran dan menunggu sampai dia bangun untuk membersihkannya. Dia tidak pernah merasa ingin muntah dan diare. Tetapi sekarang Yang Chen, yang berada di tahap akhir Suan Immortal, memiliki dua perasaan ini. Merasa tidak bisa berhenti, Yang Chen telah muntah dan diare 4 atau 5 kali berturut-turut, tetapi dia tetap tidak bisa menghentikannya. Untungnya, selain itu, Yang Chen hanya merasa panas dan pikirannya masih normal. Nyonya Fang Hua dan para wanita juga menonton dengan gugup, tetapi mereka tidak banyak ikut campur. Perasaan ini muncul karena inisiatifnya sendiri untuk minum obat, dan sebenarnya dia tidak sedang dijebak. Terlebih lagi, semua bahan obat sangat jelas bagi semua orang. Semuanya dipilih sendiri satu persatu, dan konsekuensi terbesarnya adalah ini, jadi tidak ada yang akan panik. Yang Chen tidak minum obat yang tepat untuk pulih, tetapi mengandalkan tubuhnya sendiri untuk bertahan hidup. Keadaan tidak nyaman itu berlangsung selama setengah bulan, dan Gao Yue serta yang lainnya merasa khawatir. Jika bukan karena mengetahui Yang Chen sedang mencari dosanya sendiri, diperkirakan Gao Yue akan mencari Lady Fang Hua untuk melunasi hutangnya. Inilah wanita yang paling dicintai Yang Chen, dan dia tidak tahan melihat Yang Chen sedikit bersedih. Setengah bulan kemudian, Yang Chen pulih. Meski demam, muntah-muntah, dan diare selama setengah bulan membuat Yang Chen sedikit lelah pada awalnya, namun setelah satu sesi kultivasi, Yang Chen menyadari perbedaan pada tubuhnya. Tubuhnya menjadi sangat segar, dan itu sangat mirip dengan perasaan setelah meminum cairan koral misterius 4 lautan untuk pertama kalinya, itu adalah semacam relaksasi yang menyegarkan. Ketika berkultivasi, ada perasaan riang yang tak terlukiskan, seolah-olah seni rahasia tubuh emas telah menjadi jauh lebih mudah. Ranahnya mudah ditingkatkan, dari dekat puncak Suan Immortal, dia benar-benar memasuki puncak Suan Immortal. Rasanya seperti dia hanya sedikit menjauh saat itu, lalu dia didorong pelan oleh seseorang di belakangnya, dan dia melewati ambang pintu. Mudah, nyaman, sederhana, dan luar biasa. Berhasil. Yang Chen dapat sepenuhnya yakin dari tubuhnya sendiri bahwa metode ini benar-benar berhasil. Ini bukan sekedar sedikit kebijaksanaan bertahan hidup dari manusia biasa, tetapi juga suatu metode yang cocok bagi para pembudidaya. Dahulu kala, Yang Chen memahami bahwa jalan agung itu sederhana, dan tidak begitu rumit. Sekarang, hal itu telah dikonfirmasi oleh perubahan dalam tubuhnya. Kecerdasan orang biasa dapat memecahkan masalah besar dari dewa sejati kesengsaraan tak terhingga pada saat kritis. Selain itu adalah tindakan pencegahan sebelumnya, yang jauh lebih baik daripada mengalami sakit kepala ketika masalah akan terjadi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.